Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman, nah untuk video kali ini saya akan berbagi lagi sedikit ilmu teman-teman. Berbagi bukan untuk mengajari teman-teman ya. Beda cara tapi tetap satu tujuan. Nah baik teman-teman, untuk kali ini tahapan-tahapan ketika kita sudah nanam bibit anggur ya di planter bag atau di tanah teman-teman ya. Nah ketika teman-teman udah nanam di planter bag seperti ini, ya, teman-teman pakai pupuk yang tinggi nitrogennya teman-teman, seperti NPK 16. Lalu teman-teman tumbuhin, nah cetak primernya ya, kalau seperti ini kurang lebih 60 cm atau 50 cm. Nanti cetak tersier dari tunas air seperti ini. Nah ini tunas air, nanti bisa jadikan tersier teman-teman. Nah, sampai teman-teman berapa yang diinginkan tersiernya ya, satu misalkan dua atau 10 ke sana ya. Kemudian teman-teman tugasnya yaitu memperpanjang tersier ya, sampai teman-teman targetkan 125 cm ya, 125 cm. Nah nanti ketika tersier yang berdiri ini sudah rata semua 125 cm, kemudian teman-teman potong pucuknya, jangan sampai melebihi ya target ya, seperti di bambu ini, kecuali satu atau dua ya. Kenapa disisakan satu atau dua? Untuk mengontrol pertumbuhan anggur dengan indikator, dengan ciri pucuknya itu tuh yang di ujung melengkung ke bawah, cirinya pohon ini sehat. Nah seperti itu teman-teman. Kemudian setelah teman-teman ini misalkan sudah rata tersier ya, nah udah rata tersier seperti ini teman-teman, kemudian pupuknya itu robah ya, atau peralihan pupuk yang tadinya NPK 16 atau NPK Yaramila dan yang lainnya teman-teman ganti dengan pupuk NPK Grower teman-teman. Apa gunanya? Kita NPK Grower itu untuk memperbesar batang tersier ini teman-teman ya, dan untuk memperbesar mata bud ini. Itu kenapa harus besar dulu? Karena itu tersier ini akan menopang buah selama 3 sampai 4 bulan. Apalagi kalau si buahnya itu buah gede. Makanya ini harus dicoklatin dulu seperti ini dan harus minimal sebesar pensil. Lihat para suhu anggur itu tersiernya ketika mau pembuahan anggur gede-gede dan coklat-coklat. Makanya suhu anggur itu yang udah berpengalaman gede-gede ya, bagus-bagus buahnya. Karena ini nih kuncinya di sini, di tersier harus udah matang dulu. Ciri matangnya yaitu coklat dan segede pensil minimal. Nah berapa kali kita pakai pupuk NPK Grower ya, yaitu 1 bulan ya, 4 kali. Tersier rata di 4 bulan kalau sehat. Nah kita peralihan pupuk NPK Grower selama 1 bulan, berarti 5 bulan tuh ya. Nah setelah 5 bulan masuk ke fase generatif, udah coklat dengan NPK Grower misalkan kalau sehat ya. Nah kita ganti dengan pupuk generatif atau pupuk pembuahan ya, biasa dipakai yaitu bisa pakai NPK, NMKP, KNO3 dan boron. Bisa juga dipakai MKP dan grower, itu tergantung ya kita sukanya yang mana. Tapi tetap kalau teman-teman mau pakai pupuk generatif harus punya rujukan ya. Kita ikutnya kepada siapa nih, suhu siapa. Misalkan ada NPK Grower dan MKP saja, cukup 2, yaitu yang dipakai oleh Jogja Anggur. Tapi sebelumnya itu ada treatment dulu. Nah seperti itu. Kita pakai pupuk Happy, kita rujukannya siapa. Ada juga yang pakai NPK Grower dan SOP2. Nah pokoknya beda-beda. Nah yang terpenting teman-teman jangan seperti ini ya, kita pakai pupuk NPK Grower nah di awal tuh. Nah kemudian ada masalah di tengah-tengah ketika sedang berbuah, lalu kita nanyakan kepada orang yang tidak pakai NPK Grower dan MKP. Nah nanti tidak nyambung.
karena beliau tidak pakai. Jadi usahakan ketika kita mau pakai MPK grower dan MKP atau pupuk happy atau pupuk profit maxi, nah supaya nanti kita nanyanya nyambung ya dan berhasil itu, dan media tanamnya pun gitu harus sama. Misalkan suhu itu pakai 150 liter. Nah, nanti berapa takaran airnya, berapa dosis si pupuk itu. Insya Allah kesananya ketika kita bertanya kepada beliau itu akan dijawab dan akan sesuai dengan harapan. Seperti itu teman-teman. Semoga bermanfaat.